Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anies Baswedan, sahabat koalisi perubahan dimanapun berada. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Baik teman-teman, sahabat koalisi perubahan Anies Baswedan dimanapun berada. Akhir-akhir ini banyak orang memperbincangkan bahwasannya akan muncul pasangan baru antara Anies dan Ganjar Pranowo. Ini hati-hati. Kenapa? Ini politik. Politik itu kejam. Politik itu tega. Politik itu tidak berperasaan. Nah, jadi kalau kita berbicara politik, kita harus hati-hati. Politik itu tidak ada yang murni. Ya, yang murni itu hanya susu murni. Ya, kalau politik nggak ada. Politik bisa bermain apa saja. Jangankan teman, saudara pun nggak dianggap kalau kita sudah berbicara politik. Teman, sahabat, koalisi perubahan dimanapun berada, akhir ini yang sering kita dengar akan muncul Anies berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Ya. Kenapa? Ya, dari awal Anies bagaimana caranya tidak bisa menjadi calon presiden, ya, dibully, digagalkan, dia dengan berbagai macam cara dibuat agar Anies tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden. Tetapi apa yang terjadi? Ya. Masyarakat, rakyat menghendaki Anies mencalonkan diri sebagai presiden. Bukti nyata, apabila Anies terjun ke lapangan di masyarakat, selalu didatangin masyarakat yang tidak direncanakan. Masyarakat berduyun-duyun ingin menyaksikan Anies, ingin menyambutkan Anies. Bukan masyarakat yang dibayar untuk hadir menyambut tokoh-tokoh yang mereka idolakan katanya. Tapi kenyataannya semua dikondisikan. Yang namanya Anies Baswedan itu dia alami. Ya, kalau turun masyarakat tanpa diminta siap ya untuk menyambut, menjumpai, menemui Anies Baswedan, pemilik harapan perubahan di Indonesia. Jadi teman, sahabat perubahan dimanapun berada, ya, kalau tadinya sudah cukup solid, yang namanya Nasdem, PKS, Demokrat ini adalah partai yang solid, yang betul-betul menginginkan Indonesia berubah ke depan yang jauh lebih baik lagi. Tetapi ada orang-orang tertentu yang menginginkan tidak adanya perubahan. Seperti apa? Ya seperti ini, utang makin banyak, korupsi makin banyak, kejahatan makin banyak di mana-mana. Sopan santun etika sudah mulai tidak terlihat lagi. Besar harapan kita di tangan Anies, Indonesia bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Jadi dengan adanya wacana memasangkan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo, ini adalah jebakan politik yang tidak bisa serta-merta langsung diterima, dipelajari pun nggak bisa. Dengan adanya isu seperti ini, ada orang-orang tertentu yang sengaja masuk, ingin memecah belah koalisi perubahan, menarik Demokrat, kemudian mengambil PKS, kalau Nasdem solid ya, untuk bergabung dengan P3. Dijanjikan mungkin AHY sebagai wakil presiden. Bisa saja terjadi. Apakah mereka goyah? Mudah-mudahan mereka tak akan goyah. Mereka solid. Mereka adalah orang-orang yang dinantikan Indonesia perubahan ke depan. Ini partainya partai keren semua. Apakah partai lain tidak keren? Tapi sementara yang keren ini, yang tiga ini keren. Ya, punya pendirian yang teguh. Jika nanti ya, terjadi Anies berpasangan dengan Ganjar Pranowo, walaupun Anies digadang-gadang dicalonkan tetap sebagai calon presiden, ini adalah jebakan politik. Pada saat nanti pecah koalisi perubahan, Demokrat ditarik, PKS ditarik, gabung dengan partai lain, membentuk koalisi baru, tidak tertutup kemungkinan last minute Anies Baswedan disingkirkan sebagai calon presiden. Berbagai macam cara sudah dicoba untuk menggagalkan Anies. Dituduh korupsi, belum terbukti ya, tidak terbukti dan belum terbukti.
Ya, kemudian coba sulitnya mencari partai untuk menggabungkan, mendorong Anies untuk mencalonkan diri. Ini juga sulit, tapi betul-betul Nasdem keren. Terbentuklah koalisi perubahan, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ini partai tiga, ini partai yang luar biasa, yang dicintai rakyat betul. Kemudian, last minute apa yang terjadi? PKS, Demokrat keluar, membentuk koalisi baru, maka Anies bergabung dengan mereka. Tidak tertutup kemungkinan last minute Anies digagalkan mereka. Mungkin Ganjar akan berpasangan dengan yang lain. Yang penting cara yang mereka lakukan berhasil. Bagaimana caranya menggagalkan Anies menjadi seorang presiden. Untuk itu sahabat perubahan dimanapun berada, tetap solid, tetap kompak. Kita terus saja berdoa, ya. Tidak perlu main kasar, merobek bendera, balehu. Itu bukan orang kita. Kita betul-betul sportif. Yakin dan percaya pergerakan kita, jika kita bersama, kita bisa. Itu kata Bang Abdillah dulu. Mari kita bersama-sama bagaimana mempertahankan, mendorong, mendoakan koalisi perubahan. Demokrat, PKS, dan Nasdem menjadi partai yang solid, membawa Indonesia ke depan yang lebih baik lagi. Membawa Indonesia ke depan yang lebih maju lagi. Ingat teman sahabat perubahan dimanapun berada. Tetap berdoa supaya Anies Baswedan bisa duduk sebagai Presiden Republik Indonesia ke depan. Dengan doa kita bersama, kita minta sama Tuhan, kita minta sama Allah, setiap hari, setiap saat, setiap momen kita berdoa. Ya Allah, semoga Indonesia ke depan berubah menjadi yang lebih baik lagi. Kenapa? Kita sudah terlilit hutang, kita sudah dikuasai oleh oligarki. Jadi ini ke depan anak cucu kita akan merana. Hati-hati, ya. Kita harus berubah menjadi yang lebih baik lagi. Bagaimana cara berubah? Tentukan pilihan kita untuk 5 tahun ke depan. Jangan salah pilih. Kita pilihlah orang-orang yang layak dipercaya, ya. Karena ada orang yang hobinya nonton film porno, katanya sudah dewasa. Coba bayangkan. Kalau anak-anak kita menjelang dewasa semuanya pada nonton film porno, rusak otaknya itu. Jadi kita cari orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Tuhannya, orang yang dekat dengan Allah, dia akan takut membuat kesalahan-kesalahan, apalagi yang menyakiti hati rakyat. Kenapa? Setiap jabatannya akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Kita kalau mau kejar, kejarlah dunia wal akhirat, di dunia dan akhirat. Ya, jadi ada keseimbangan. Tidak memikirkan hanya dunia saja. Akhirat juga perlu kita pikirkan. Jika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjaga kita. Maka kita akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman, sahabat perubahan dimanapun berada, tetap solid, tetap kokoh. Ajak teman-teman kita yang lain untuk bergabung di koalisi perubahan. Agar Indonesia ke depan lebih maju, lebih baik, tanpa hutang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.